Halo guys, salam Iwa Buncit. Beberapa waktu yang lalu sudah pernah admin post. Ini dia kemasan berwarna keemasan ini yang bertuliskan DSM. Banyak yang nanyain ini benda apa, juga ada yang tahu ini benda buat apa, dan juga ada yang penasaran kira-kira kalau benda bernama DSM ini dipakai buat Iwa Buncit itu gimana. Namun admin lebih tekankan, admin beli DSM ini sebenarnya untuk si lohan. Ya, karena admin coba baca-baca di grup sesama penghobi ikan lohan, salah satu rekomendasi untuk meningkatkan warna pada ikan lohan ialah menggunakan bubuk DSM ini. Kalau admin baca-baca lagi, DSM ini semacam merek ya. Aslinya itu bubuk ini bernama Carophil Pink. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabuncit.com. Ya, namanya itu sebenarnya adalah Carophil. Untuk pink sendiri sebenarnya kayak varian. Admin dapat info dari penjualnya itu ada yang warna red atau merah dan juga ada pink. Ya, mungkin dia jualnya ada dua macam tersebut. Karena di pasaran admin cari lagi di toko online itu ada banyak juga macam kemasannya. Namun yang admin temui di kota ini ya dua jenis ini aja, yang pink dan red. Dan admin lebih direkomendasikan untuk ambil yang pink. Untuk yang red harganya itu 40.000, untuk yang pink harganya 50.000. Kalau kamu tanya bedanya apa, admin aja belum pernah nyoba ikan lohan. Tapi dari testimoni penjual, kalau pink itu katanya itu lebih bagus meningkatkan warna. Entah kalau kenyataannya gimana ya. Untuk Carophil yang admin beli ini punya berat di 5 gram saja. Dan ini ada tulisan made in Prancis. Nah, Carophil ini berbentuk kemasan. Di dalamnya itu ada bubuk yang kalau kamu mau gunakan itu nggak bisa langsung ditabur aja. Dia digabung dengan makanan ikan. Dan untuk makanan ikannya sendiri sebenarnya variasi ya. Ada udang, ada pelet, ada cacing, atau mungkin makanan kesukaan ikan lohan lain. Intinya ini nggak bisa dipakai langsung ke ikan lohan. Jadi harus ada semacam gabungan dari pakan lain. Syukurnya sebelum admin beli DSM ini, admin sudah minta izin dulu ke istri buat disisain udang. Ya, udang kali ini admin akan coba gunakan udang. Ini dia udang yang kalau direkomendasikan oleh penjual ikan lohan ketika admin menang lelang, itu udang yang per kilonya 80.000 ya. Nggak tahu kalau di tempat kamu, intinya adalah udang yang gede-gede ya. Admin tanya kalau udang yang kecil semacam udang-udang buat peye itu, buat pempek di sini, yang kecil-kecil macam udang rebon itu nggak direkomendasikan. Ya mungkin karena repot bakal ngelupasin kulit-kulitnya. Jadi direkomendasikan untuk udang yang gede-gede. Ini masih dalam kondisi beku. Untuk beratnya sendiri admin kurang tahu ya, mungkin sekitar seperempat kali ya. Karena ingat admin pas beli dulu 1 kilo dan sisanya ya segini aja yang diizinkan. Ya berhubung admin nggak terlalu lihai mengupas udang, jadi admin akan coba minta bantuan aja untuk mengupas udang ini dan kita langsung praktekkan ketika udangnya sudah dikelupasin dengan Carophil DSM ini. Ini udangnya sudah dikupas, jadi cuman hanya dagingnya saja. Kalau kamu perhatikan ada air dari udang ini. Udang ini sudah admin masukkannya ke dalam kulkas, jadi airnya nanti jangan dimasukkan ke dalam blender. Jadi hanya daging udangnya saja. Dan daging udang yang diambil ya cuman ini aja. Kepalanya kamu bisa gunakan untuk yang lain. Kulitnya kamu buang. Lalu masukkan ke dalam wadah blender yang kecil biasanya buat bumbu. Kamu masukkan, isi aja dulu mungkin sekitar 25% atau maksimal 50% karena nanti kita ngeblendernya ini nggak pakai air. Jadi hanya mengandalkan air yang ada dari udang ini. Itu juga air yang sudah di dalam ini kita nggak masukkan.
Jadi nanti proses blendernya bakal cukup sulit ya, cukup lama, dan pastikan sampai halus. Nah, coba segini dulu. Sekarang kita coba nyalakan blendernya. Nah, proses blender ini bakal sulit ya karena kandungan air yang ada di dalam ini sedikit. Nah, jika sulit seperti itu, kamu buka lalu rapikan lagi menggunakan sendok. Setelah di blender cukup lama, dan ini cukup sulit ya ngeblendernya nggak pakai air. Ini dia hasilnya. Kamu bisa lebih lama lagi supaya hasilnya lebih lunak, lebih tercampur, lebih hancur, lebih halus lagi. Kemudian kamu tuangkan ke dalam wadah. Setelah dimasukkan ke dalam wadah udang giling, udang blenderan ini, kamu ambil DSM, Karofil, admin menggunakan warna pink. Takarannya 5 gram, jadi admin akan gunakan sekitar setengahnya saja. Setengahnya bisa kamu simpan, kemudian gunakan lagi, misal kamu membuat pasta udang ini. Kemudian kamu aduk sampai merata. Nah, ini cukup merepotkan mengaduknya, itu bakal butuh waktu lama. Buat yang nanya kenapa nggak di blender aja, ya admin khawatirnya nanti blender istri rusak, jadi lebih baik diaduk manual aja seperti ini, jangan jadi perkara baru. Ya, warnanya merah ya, pada tulisannya Karofil pink, jadi jangan heran warnanya itu merah, mirip banget dengan cabai giling merah. Kamu pastikan saja kamu aduk benar-benar sampai merata. Setelah merata, ini dia hasilnya, mirip banget kan kayak cabai merah giling. Nah, sebenarnya ini bisa kamu langsung kasihkan ke ikan lohan. Cuman resikonya nanti merah-merah atau obat karofilnya ini bakal jadi kayak debu di dalam akuarium. Airnya jadi kayak kemerahan. Dan itu tentunya jadi mubazir karena karofil yang dimakan oleh ikan lohan bakal berkurang karena sisanya bakal terserap oleh filter dan juga ke airnya. Maka dari itu kamu harus mengikat warna merah ini atau karofilnya ini ke udang supaya nanti karofilnya benar-benar dimakan 100% oleh ikan lohan. Caranya gimana? Sebenarnya mudah banget. Bahan-bahan yang perlu kamu butuhkan, bahan tambahannya ialah cara pertama menggunakan agar-agar. Ya, agar-agar yang biasa kita makan bisa kamu tambahkan ke dalam adonan ini. Kamu aduk sampai rata, tujuannya untuk mengikat karofilnya ke udang. Kalau nggak mau menggunakan agar-agar, kamu juga bisa menggunakan gelatin buat makanan. Kamu cari aja di toko-toko khusus untuk bahan makanan. Nah, yang terakhir yang admin gunakan yaitu menggunakan ini, serbuk jenong. Yang admin gunakan saat ini adalah merek 7 Magic Powder Big Cock made in Thailand ya, sepertinya. Dia punya berat 5 gram juga. Nah, kamu gunakan semuanya 5 gram ini. Ini admin beli di toko online, link pembelinya ada di kolom deskripsi. Serbuk jenoknya nanti seperti ini, kayak serbuk kayak serbuk susu. Kamu masukkan semuanya ke dalam adonan. Buat yang belum tahu, serbuk jenong ini tujuannya untuk membuat lebih maksimal jenong pada ikan lohan. Maka dari itu admin memilih model ketiga ini karena ya punya fungsi lain selain menambah atau memekatkan warna merah pada ikan lohan. Oke, admin coba masukkan. Aduknya pelan-pelan aja ya. Jadi kamu tabur kemudian aduk supaya benar-benar merata. Dan lakukan sampai serbuk jenongnya habis. Oke, sudah admin aduk rata serbuk jenong dan juga karofil, hasilnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa kamu langsung kasihkan ke ikan, tapi untuk lebih mempermudahnya daripada kamu ngambil sesendok-sesendok dan bakal repot,
kamu ambil plastik buat bungkus es batu ya kalau di sini. Terserah sih mau plastiknya kayak gimana. Yang penting bisa muat pasta udang ini ke dalamnya. Kamu masukkan. Ini benar-benar bersihkan supaya nggak mubazir. Ini dia hasil akhirnya. Admin sudah masukkan ke dalam wadah plastik es. Tinggal ujungnya kamu bolongin. Kemudian dari ujungnya ini kamu bisa kasihkan ke ikan. Jadi kamu kasihkan aja. Bingung? Admin langsung praktekkan saja ya. Nah, ini admin mulai kasihkan ke ikannya. Nah, lihat, ini dia pakannya. Lihat, pakannya itu nggak pudar, dalam artian warna merahnya nggak menyebar, jadi terikat ke udangnya. Awalnya memang ikan lohan bakal nggak terlalu menyukai karena butuh adaptasi. Jadi kalau kamu nemuin ikan lohan kamu kayak ogah-ogahan makannya, coba kamu puasakan aja 1 atau 2 hari. Kalau admin lihat ikan lohan admin juga belum terbiasa. Dan itu dia tata cara pembuatan pasta udang dari karofil, udang segar juga, dengan tambahan serbuk jenong, sehingga hasilnya bisa membuat ikan lohan kamu menjadi merah, membangkitkan warna merahnya, juga membuat jenongnya itu bisa tumbuh maksimal. Ya, tentunya ada kekurangan dari tutorial admin ini. Buat kamu yang mau nambahin silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com, karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya. Oh ya, untuk penyimpanannya supaya lebih awet digunakan, kamu bisa taruh di dalam kulkas.